Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang dua cara mudah menyusun persamaan kuadrat jika akar-akar persamaannya diketahui. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat yaitu 4 dan 5. Dari yang diketahui ini kita diminta untuk menyusunnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Dan kali ini kita akan mencoba menjawabnya dengan dua cara sekaligus. Yang pertama dengan cara perkalian faktor, yang kedua dengan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Sekarang kita coba menjawabnya dengan perkalian faktor terlebih dahulu. Di mana rumus yang digunakan yaitu buka kurung X dikurang X1 tutup kurung dikali X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Mana X1, mana X2? Angka di depan sebagai X1, yang di sebelahnya sebagai X2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Perhatikan, X dikurang X1-nya 4, tutup kurung dikali X dikurang X2-nya 5, tutup kurung sama dengan 0. Sekarang tinggal kita kalikan. Perhatikan cara perkaliannya. X di depan terlebih dahulu, kita kalikan ke yang di sebelahnya sini. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 5, hasilnya negatif 5X. Pindah ke angka di sebelahnya. Negatif 4 dikalikan dengan X, hasilnya negatif 4X. Lalu negatif 4 dikali negatif 5, hasilnya positif 20, sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan. X kuadrat, di sini kan dia sama-sama X, maka bisa disederhanakan. Negatif 5X dikurang 4X, hasilnya negatif 9X. Lalu ditambah 20 sama dengan 0. Ini dia jawabannya dengan menggunakan perkalian faktor. Sekarang dengan cara yang kedua. Perhatikan, di mana langkah pertama untuk cara yang kedua ini, cari hasil jumlah terlebih dahulu, setelah itu baru hasil kali. Perhatikan, untuk hasil jumlahnya, X1 ditambah X2. Ini X1, ini X2. 4 ditambah 5, hasilnya 9. Lalu untuk hasil kali, X1 dikali X2. 4 dikali 5, hasilnya 20. Nah, rumus yang digunakan yaitu X kuadrat dikurang, buka kurung, X1 ditambah X2 dikali X. Lalu ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat dikurang. Perhatikan nilai X1 ditambah X2. Sudah kita cari tadi nilainya 9. Lalu jangan lupa dikalikan dengan X. Ditambah X1 dikali X2 juga sudah kita cari tadi nilainya 20. Sama dengan 0. Nah sekarang perhatikan. Baik dengan cara yang pertama maupun dengan cara yang kedua jawabannya tetap sama. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut kita masuk ke soal yang kedua. Akar-akar persamaannya yaitu 2 dan 1/3. Perhatikan dengan cara yang pertama terlebih dahulu, perkalian faktor. Di mana rumus yang digunakan yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X1 angka depan, lalu di sebelahnya sebagai X2-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. X dikurang 2 dikali X dikurang X2-nya 1/3. Tutup kurung sama dengan 0. Lalu kita kalikan. Perhatikan cara perkaliannya. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 1/3 hasilnya negatif 1/3X. Lanjut, negatif 2 kali X hasilnya negatif 2X. Lalu negatif 2 kali negatif 1/3. Perhatikan negatif kali negatif hasilnya positif. 2 dikali 1/3 hasilnya 2/3. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan karena dia di sini ada parabel yang sama, yaitu sama-sama X saja. Maka ini boleh kita operasikan jumlah atau kita kurangkan. Perhatikan. X kuadrat. Negatif 1/3 dikurang 2. Perhatikan caranya.
negatif 1/3 dikurang 2. Cara termudahnya cukup kali silang saja. Oke, perhatikan. Negatif 1, lalu dikurang, baru kali silang. 3 kali 2 hasilnya 6, per di bawahnya tetap, yaitu 3. Negatif 1 kurang 6 hasilnya negatif 7, per di bawahnya 3. Maka hasil yang negatif 1/3 X dikurang 2X tadi, hasilnya adalah negatif 7/3. X-nya jangan lupa. Lalu ditambah 2/3 sama dengan 0. Nah, karena di sini dia bentuk pecahan, maka harus kita buat menjadi bilangan bulat. Caranya, tinggal kita kalikan semua angka yang ada di atas sini dengan angka yang ada di bagian penyebutnya ini, yaitu 3. Oke, perhatikan. X kuadrat kali 3 hasilnya 3X kuadrat. Lalu dikurang. 7/3X dikali 3 hasilnya 7X saja. Lalu ditambah. 2/3 kali 3 hasilnya 2, lalu dia sama dengan 0. Ini dia jawaban kalau kita menggunakan perkalian faktor. Sekarang dengan cara yang kedua, apakah jawabannya tetap sama? Perhatikan. Cari hasil jumlah dan kali akar-akar persamanya terlebih dahulu. X1 ditambah X2 dan juga X1 dikali X2. X1 tambah X2. Ingat ini X1, ini X2. 2 ditambah 1/3. Perhatikan cara penjumlahannya. 2 ditambah 1/3, cara termudahnya cukup kali silang. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 ditambah 1, hasilnya 7. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Maka hasil jumlahnya di sini yaitu 7/3. Lalu untuk hasil kalinya, 2 dikali 1/3, maka jawabannya 2/3. Sekarang baru kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2, nilainya tadi 7/3. X-nya jangan lupa. Lalu ditambah X1 kali X2, nilainya 2/3. Sama dengan 0. Perhatikan angka bagian penyebut yaitu angka 3, maka semua angka yang ada di atas ini kita kalikan dengan angka 3. Oke, X kuadrat kali 3 hasilnya 3X kuadrat. Lalu negatif 7/3X dikali 3 hasilnya negatif 7X. Lalu positif 2/3 dikali 3 hasilnya positif 2. Lalu dia sama dengan 0. Perhatikan, baik cara satu maupun cara yang kedua, jawabannya tetap sama. Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Yang ketiga maksud kami. Diketahui akar-akar persamaan kuadratnya yaitu negatif 3 dan negatif 2. Kita diminta untuk menyusunnya dalam persamaan kuadrat. Perhatikan, cara yang pertama dengan perkalian faktor. Ingat rumusnya tadi yaitu X dikurang X1 tutup kurung dikali X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Ingat X1 angka di depannya, di sebelahnya sebagai X2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. X dikurang X1-nya negatif 3. Lalu dikali X dikurang X2-nya negatif 2. Sama dengan 0. Lanjut. X negatif kali negatif hasilnya positif. Lanjut, X lalu negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu dia sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita kalikan terlebih dahulu. Caranya, X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali positif 2 hasilnya positif 2X. Pindah ke angka di sebelahnya. 3 dikali X hasilnya positif 3X. Lalu 3 dikali 2 hasilnya positif 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat. Lalu 2X ditambah 3X hasilnya positif 5X. Lalu ditambah 6. Sama dengan 0. Ini dia jawaban jika kita menggunakan cara perkalian faktor. Lanjut. Masih dengan soal yang sama namun dengan cara yang berbeda. Yaitu menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Ingat rumus pertama. Cari hasil jumlah dan kali akar-akar persamaannya terlebih dahulu. X1 ditambah X2. Dan juga X1 dikali X2. Sama dengan X1 ditambah X2. Negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 5. Lalu negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya positif 6. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. X kuadrat dikurang X1 ditambah
X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 hasilnya negatif 5. Jangan lupa dikalikan dengan X, lalu ditambah X1 dikali X2 hasilnya 6, lalu sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu ditambah 6 sama dengan 0. Dan ternyata perhatikan baik dengan cara yang pertama maupun dengan cara yang kedua jawabannya tetap sama. Oke, nah sekarang tinggal pilih saja mau cara mana yang akan kita undangkan. Silakan pilih yang termudah. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham kita masuk ke soal yang nomor 4. Akar-akar persamaannya yaitu 1/2 dan 2/3. Perhatikan dengan cara yang pertama, perkalian faktor. Rumusnya tetap sama, yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X1 sebagai angka di depan sini, di sebelahnya sebagai X2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. X dikurang 1/2 dikali X dikurang 2/3. Tutup kurung sama dengan 0. Kita kalikan. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 2/3 hasilnya negatif 2/3 X. Lanjut, negatif setengah kali X hasilnya negatif setengah X. Lalu negatif 1/2 dikali negatif 2/3 hasilnya positif 2/6. Sama dengan 0. Lanjut kita sederhanakan. X kuadrat. Lalu perhatikan. Negatif 2/3 dikurang 1/2. Cara termudahnya cukup kita kali silang. Negatif 2 dikali 2 hasilnya negatif 4. Lalu dikurang 1 dikali 3 hasilnya 3. Penyebutnya sama-sama kita kali. 3 kali 2 hasilnya 6. Lanjut. Negatif 4 kurang 3 hasilnya negatif 7. Per di bawahnya. Maka hasil sederhana dari negatif 2/3 X dikurang 1/2 X itu hasilnya adalah negatif 7/6. Jangan lupa X-nya. Lalu ditambah. 2/6-nya masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu sama-sama bagi 2. Angka di atas. 2 bagi 2 hasilnya 1. Lalu di bawah 6 bagi 2 hasilnya 3. Lalu dia sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan. Karena di sini ada bentuk pecahan maka harus kita rubah menjadi bilangan bulan. Caranya, perhatikan. Perhatikan angka di bagian penyebut 6 dan 3. Oke. Nah, karena angkanya berbeda, maka kita cari KPK-nya saja. KPK 6 dan 3 itu adalah 3. 6 maksud kami. Maka semua angka yang ada di sini kita kalikan dengan angka 6. Oke. Nah, perhatikan di sini. X kuadrat dikali 6 hasilnya 6X kuadrat. Lalu dikurang 7/6X dikali 6 hasilnya 7X. Lalu ditambah 1/3 dikali 6 hasilnya 2. Lalu dia sama dengan 0. Dan ini dia jawaban dengan perkalian faktor. Lanjut dengan cara yang kedua. Apakah jawabannya tetap sama? Perhatikan, langkah-langkahnya tetap sama. Pertama, cari hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya terlebih dahulu. X1 ditambah X2 sama dengan 1/2 ditambah 2/3. Di sini kita singkat saja, kita peroleh hasilnya yaitu 7/6. Oke, jika ada yang masih ragu, maka pelajari kembali tentang penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Lanjut untuk hasil kali, X1 dikali X2. 1/2 dikali 2/3 hasilnya 2/6. Lanjut perhatikan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 nilainya 7/6. X-nya jangan lupa ditambah X1 kali X2 nilainya 2/6 sama dengan 0. Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya. Karena angka di bawah sini angka 6, oke, perhatikan penyebutnya angka 6, maka semua angka di atas sini kita kalikan dengan angka 6. Jika angka di bawah sini angka 10 misalnya, berarti semua angka di atas sini kita kalikan dengan 10. Perhatikan, X kuadrat kali 6 hasilnya 6X kuadrat. Lalu negatif 7/6X dikali 6, hasilnya negatif 7X saja. Lalu positif 2/6 dikali 6 hasilnya positif 2. Lalu dia sama dengan 0. Sekarang perhatikan.
baik dengan cara pertama maupun dengan cara yang kedua, jawabannya pasti insya Allah sama. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. 3/4 dan negatif 1/2. Dengan cara pertama terlebih dahulu, perkalian faktor. Rumusnya yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Perhatikan, X dikurang X1-nya 3/4. Dikali X dikurang X2-nya negatif 1/2. Sama dengan 0. Lanjut. X dikurang 3/4 dikali X negatif ketemu negatif hasilnya positif. Lalu dia sama dengan 0. Sekarang tinggal kita kalikan. X dikali X terlebih dahulu. Hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali positif 1/2 hasilnya positif 1/2X. Lanjut. Negatif 3/4 kali X hasilnya negatif 3/4X. Lalu negatif 3/4 dikali 1/2 hasilnya negatif 3/8. Lalu dia sama dengan 0. Lanjut kita sederhanakan. X kuadrat lalu 1/2. Perhatikan karena di sini dia sama-sama X, maka angka di depannya bisa kita operasikan. 1/2 dikurang 3/4. Cara termudahnya cukup kita kali silang. Oke. 1 dikali 4 hasilnya 4. Lalu dikurang 3 kali 2 hasilnya 6. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 2 kali 4 hasilnya 8. Sama dengan 4 dikurang 6 hasilnya negatif 2. Dan penyebutnya 8. Maka hasil sederhana dari angka di atas ini. Itu hasilnya adalah negatif 2/8. Jangan lupa tulis X-nya. Lalu dikurang 3/8 sama dengan 0. Sekarang perhatikan angka di bagian penyebut angka 8. Itu artinya semua angka yang ada di atas ini kita kalikan dengan angka 8. Perhatikan kelanjutannya. X kuadrat kali 8 hasilnya 8X kuadrat. Lalu negatif 2/8X dikali 8 hasilnya negatif 2X saja. Lalu negatif 3/8 dikali 8 hasilnya negatif 3. Lalu terakhir ya sama dengan 0. Ini dia jawaban dengan menggunakan cara yang pertama. Lanjut dengan cara yang kedua. Apakah jawabannya tetap sama? Perhatikan, langkah-langkahnya tetap sama. Cari hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamanya terlebih dahulu. X1 ditambah X2 dan juga X1 dikali X2. X1 ditambah X2. 3/4 ditambah negatif 1/2. Oke, di sini kita jelaskan biar benar-benar paham. 3/4 ditambah negatif 1/2 sama dengan 3/4. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Nah, sekarang sudah membentuk pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Cara termudahnya kita kali silang. 3 kali 2 hasilnya 6, lalu dikurang 1 kali 4 hasilnya 4 per penyebut kali penyebut. 4 kali 2 hasilnya 8. Lanjut, 6 kurang 4 hasilnya 2 per di bawahnya 8. Maka hasil jumlah akar-akarnya tadi yaitu 2/8. Lanjut untuk hasil kali. X1 kali X2. 3/4 dikali negatif 1/2. Kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu negatif 3/8. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Lanjut. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 hasilnya 2/8. Lalu dikalikan dengan X. Lalu ditambah X1 kali X2 nilainya negatif 3/8. Lalu sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat dikurang 2/8X positif ketemu negatif hasilnya negatif 3/8 sama dengan 0. Sekarang perhatikan angka di bagian penyebut angka 8. Maka semua angka yang ada di atas ini kita kalikan dengan angka 8. X kuadrat kali 8 hasilnya 8X kuadrat. Lalu negatif 2/8X dikali 8 hasilnya negatif 2X. Lalu negatif 3/8 dikali 8 hasilnya negatif 3. Lalu dia sama dengan 0. Dan ternyata perhatikan jawaban akhirnya selalu insya Allah pasti sama. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 6.
Diberikan akar-akar persamaan kodrat, yaitu 1 ditambah akar 2 dan 1 dikurang akar 2. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun persamaan kodratnya. Di sini kita akan menjawabnya dengan dua cara. Ingat sekali lagi dengan dua cara, boleh pilih salah satunya. Pertama dengan cara perkalian faktor. Rumusnya tetap sama dengan yang tadi, yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Angka di depan sini sebagai X1, di sebelahnya sebagai X2. Lanjut, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. X dikurang X1-nya yaitu 1 ditambah akar 2. Tutup kurung dikali X dikurang X2-nya yaitu 1 dikurang akar 2. Sama dengan 0. Nah, sekarang baru kita kalikan. Perhatikan cara perkaliannya. X dikali X, hasilnya X kuadrat. Lalu X dikalikan dengan angka di sebelah sini. Perhatikan, positif X dikali negatif angka di sini, hasilnya negatif. Negatif 1 dikurang akar 2, jangan lupa dikalikan dengan X. Pindah ke angka di sebelahnya. Negatif dalam kurung 1 ditambah akar 2 dikali X, maka hasilnya negatif dalam kurung 1 ditambah akar 2 tutup kurung dikali X. Lanjut lagi, angka terakhir. Negatif 1 ditambah akar 2 dikali negatif 1 ditambah akar 2. Perhatikan, negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. 1 ditambah akar 2 dikali 1 dikurang akar 2. Perhatikan di sini biar jelas. 1 ditambah akar 2 dikali 1 dikurang akar 2. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan masih ingat dengan materi pemfaktoran. Di mana, perhatikan jika bentuknya A kurang B dikali dengan A tambah B, itu nilainya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke? 1 kuadrat hasilnya 1, lalu dikurang, karena rumusnya di sini dikurang. Lanjut, akar 2 kuadrat hasilnya 2. 1 dikurang 2 hasilnya negatif 1. Oke? Nah, perhatikan. Maka hasil kali angka di sini dengan angka bagian belakang sini itu nilainya adalah negatif 1. Oke? Tadi sudah kita cari. Sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat. Selanjutnya, perhatikan. Tinggal kita kalikan X ini ke dalam angka dalam kurung ini. X dikali negatif 1. Hasilnya negatif 1X atau boleh juga kita tulis negatif X saja. Lanjut. X dikali negatif kali negatif hasilnya positif. X dikali positif akar 2 hasilnya positif akar 2X. Lanjut lagi. X dikali negatif 1. Hasilnya negatif 1X atau negatif X saja. Lanjut, X dikali negatif kali positif hasilnya negatif. Perhatikan, X dikali negatif akar 2 hasilnya negatif akar 2X. Lalu positif kali negatif hasilnya negatif, sama dengan 0. Lanjut, kita sederhanakan. X kuadrat. Akar 2X dikurang akar 2X habis, lalu negatif X dikurang X hasilnya negatif 2X, lalu dikurang 1 sama dengan 0 dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Nah, sekarang perhatikan. Dengan cara yang kedua ini lebih mudah. Cari hasil jumlahnya terlebih dahulu. X1 ditambah X2. 1 ditambah akar 2 ditambah 1 kurang akar 2. Sama dengan 1 tambah 1 hasilnya 2 ditambah. Perhatikan. Akar 2 dikurang akar 2 habis. Berarti untuk hasil jumlahnya yaitu positif 2 saja. Lanjut untuk hasil kali. X1 dikali X2. Perhatikan. X1-nya ini, X2-nya ini. Tadi sudah kita kalikan. Oke, sudah kita kalikan dan kita peroleh hasil akhirnya negatif 1. Maka untuk hasil kalinya tadi, itu hasilnya adalah negatif 1. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang X1 tambah X2. Nilainya tadi yaitu 2. Jangan lupa dikalikan dengan X.
ditambah X1 dikali X2 nilainya negatif 1 sama dengan 0. Terakhir, X kuadrat dikurang 2X positif ketemu negatif hasilnya negatif. Lalu dia sama dengan 0 dan ternyata perhatikan jawabannya insya Allah sama. Nah, sebagai catatan penting dan perlu diingat untuk bentuk soal yang seperti ini, oke, itu mudahnya gunakanlah cara yang kedua ini. Itu saran kami. Hanya untuk mempermudahkan saja. Oke. Nah, selanjutnya. Biar benar-benar paham dengan materi yang sudah kami ajarkan tadi, sekarang silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.